Sebuah tujuan hidup telah aku tentukan. Inilah aku yang mencoba mencari makna pengabdian dalam perjalanan ini. Aku, Ihsan Budi, dokter dari Nusantara Sehat. Sebuah gerakan sosial yang diinisiasi pemerintah untuk memperkuat layanan kesehatan daerah terpencil. Seperti di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Berbekal alat pengobatan seadanya bersama 5 rekanku yang tergabung dalam tim Nusantara Sehat dan petugas puskesmas, kami menyambangi beberapa desa di hulu yang sulit dijangkau dan jauh dari layanan kesehatan memadai. Untuk sampai dari satu desa ke desa lainnya, harus bersiap mengapung berjam-jam di perjalanan, mengarungi jeram di sepanjang sungai Sembako. Karena itu, warga desa menyebut kami Dokter Apung. Cukup terisolirlah dengan pelayanan kesehatan kan, karena aksesnya sulit, tenaga kesehatan di sana cuma ada bidan misalkan kan, jadi untuk pelayanan kesehatan itu tidak optimal. Setelah 5 jam menyusuri perjalanan sungai, Desa Panas jadi persinggahan pertama kami. Meski di sini sudah ada puskesmas pembantu dan 1 bidan yang bertugas, layanan kesehatan masih sangat terbatas. Kasus infeksi pernapasan akut atau ISPA dan tuberkulosis atau TB jadi penyakit endemik di kecamatan ini. Kecenderungan penduduk untuk terjangkit juga sangat mudah, karena mereka terbiasa hidup berkelompok dalam satu wilayah yang kecil. Berinteraksi dan melihat secara nyata membantu aku untuk lebih memahami kebutuhan kesehatan mereka. Karena tugas kami tak sekadar memberi pengobatan, tapi harus mampu mengajak warga mengenal pola hidup sehat. Sini. Mana yang berdarah? Dua-dua. Satu aja. Sebelah sini. Saya ingin menjelaskan masalah penyakit kaki gajah. Penularannya akibat gigitan nyamuk. Pencegahannya ini. Sebelum hari beranjak gelap dan air semakin surut, kami harus mengejar waktu untuk sampai ke desa berikutnya. Desa Labang namanya. Sampai di balai desa, kami memutuskan untuk istirahat sejenak sebelum kembali bertugas. Sampai sini sore, ya nanti malam ya setelah kita panggil warga berkumpul, nanti baru kita adakan pelayanan kesehatan. Desa Labang adalah beranda terdepan kawasan yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Bahkan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, warga juga memperolehnya dari negeri jiran. Termasuk urusan layanan kesehatan. Kurangnya tenaga dan sarana medis membuat banyak warga desa lebih memilih berobat ke Malaysia. Seperti yang dialami Linda, sebelum ada puskesmas dan layanan pengobatan Dokter Apung seperti ini, Linda terpaksa harus berobat ke Malaysia.
Dekat. Berapa jam kalau boleh tahu? Jam. 1 jam. 1 jam dari sini sampai sana 1 jam. Naik apa kak? Boat. Tapi Ya. kalau ke Mansalong itu jauh kak? Jauh. Ini dekat. Setelah lulus dari Fakultas Kedokteran Sumatera Utara 3 tahun lalu, aku dapat berbagai macam tawaran pekerjaan dan sempat bekerja di puskesmas dengan segala kemapanan di kota. Namun, panggilan hati berkata lain. Entah bagaimana akhirnya kumantapkan langkah kakiku di sini. Kalau dulu saya nggak pernah berpikir sampai di sini ya, sampai ya melakukan pelayanan seperti tempat seperti ini. Medan yang dilalui sangat ya luar biasa, mungkin berbahaya bagi yang lain kan. Prinsipku, berbuat kebaikan selain membantu orang lain adalah membantu diri sendiri mendapat kebahagiaan dengan cara memberi, tanpa menuntut kesan, apalagi penghargaan. Profesi dokternya kan sangat penting, ya, profesi yang dibilang orang sangat mulia. Ya tentunya dengan beban di pundak sebagai profesi yang mulia itu, ya orangnya harus mau membantu, ya tanpa pamrih, mau menolong orang sesama manusia. Ini penyakitnya penyakit kronis ya. Kemungkinan ini sakitnya penyakit penyempitan saluran napas yang sifatnya sudah kronis. Geliat pagi mengiringi anak-anak di desa Taulumbis semangat memulai hari. Meski berada penghujung kecamatan Lumbis Ogong, kehidupan desa berpenghuni lebih dari 700 jiwa ini jauh lebih bersih, lebih bersahaja. Diberkahi alam yang indah, sebagian besar warganya menata peternakan sebagai sandaran hidup. Ya, ini musiknya dimulai. 1, 2, 3. Oper. Musik berhenti. Angkat ke atas ya. Bolanya ya. Kalau musiknya berhenti, angkatnya ke atas, oke? Pakai bahan semuanya. Pagi ini, kami ingin membebaskan hasrat bermain mereka lewat permainan kelompok gigi sehat. Jangan sampai putus ya lingkarannya ya. Kami percaya senyum anak-anak membawa harapan kemajuan dan tumbuhnya generasi sehat berkualitas. Dimulai dari kebiasaan sederhana, yaitu menjaga kesehatan gigi. Siapa namamu? Di tengah serunya permainan, aku harus bergegas. Ada pasien lansia yang membutuhkan pertolongan kami. Beruntung, jarak rumahnya tak jauh dari sekolah. Ini nggak bisa jalan kenapa? Aman? Ya kuat itu. Nggak kuat kah kakinya? Iya. Makan selera kah? Badannya panas tidak? Hidup di daerah pedalaman dan minim layanan kesehatan membuat penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA mudah menyebar. Sangat rentan bagi warga usia lanjut. Ini penyakitnya penyakit kronis ya. Kemungkinan ini sakitnya penyakit penyempitan saluran napas yang sifatnya sudah kronis ya. Seberapa mulus kegiatan ini berjalan, kesehatan kerap dianaktirikan. Ketika akses yang sulit jadi penyebab kurangnya ketersediaan obat-obatan di puskesmas pembantu desa. Ke depan ini maunya supaya kalau bisa tiap bulan itu atau berapa minggu 1 bulan itu 2 kali 1 bulan itu diterapkan obat-obatan.
Tingkat kehamilan para ibu di desa juga tinggi. Sayang, profesi bidan masih dianggap sebelah mata. Karena dukun kampung masih sangat dipercaya warga. Sejak puskesmas ada 3 tahun terakhir, jumlah ibu bersalin di puskesmas bisa dihitung dengan jari. Jadi kalau selama ini hujan tidur nggak? Nggak tidur-tidur. Nah itu tantangan terbesar kan berarti gimana mengubah mindsetnya, persepsi masyarakatnya kan untuk apa sih kenapa lebih percaya ke dukun. Katanya mereka malu karena kan kalau bidan tuh banyak dibuka-buka, terus diperiksanya sering-sering ya. Jauh tempat Percaya pada dukun kampung sudah lama mengakar kuat dalam adat dan kepercayaan warga di desa Taulumbis. Ibu Sawol salah satunya. Pengalaman jadi dukun kampung sudah lama ia jalani. Lebih dari 20 tahun, ia dipercaya untuk mendampingi para ibu hamil di desa. Neka boyku oswang nyano ko nilaian 38. Cuma aku merap Tuhannya kau. Nah, pertama ku nano nahilang kau sekali kau nahayam nga. Aku sembayang kau. Tuhan karena kau karena kepandaianku, cuma Tuhan jangan kurumakan karena Tuhan yang baik. Ia menemani mulai dari masa kehamilan hingga pertolongan saat persalinan secara spiritual. Sejauh ini yang ada dalam benak mereka, melahirkan dengan dukun kampung jauh lebih terjangkau daripada melahirkan di puskesmas bersama bidan. Kalau saya kasih ada 100K, 15K dikasihnya. Sekerilan saja. Kami yakin keberadaan dukun kampung bukanlah untuk dimusuhi, tapi dirangkul agar saling memahami. Beruntung dukun di sini sangat terbuka dan mau diajak kerjasama. Ini dilakukan agar warga tetap merasa nyaman dan bersedia menerima layanan medis. Perubahan dari masyarakat di sini sendiri pasti nggak bakal langsung total, langsung secara kilat gitu ya, pasti butuh proses. Ya itu harus sabar, perlahan-lahan, walaupun 1 tahun, 2 orang, 3 orang nambah itu luar biasa. Perlahan namun pasti, usaha yang kami lakukan berbuah manis. Kini sudah banyak ibu yang sadar memeriksakan kehamilan mereka. Begitu juga dengan balita. Orang tua tak lagi abai dengan kebutuhan kesehatan anak mereka. Semua layanan kesehatan kami malam ini ramai dengan antusias warga desa. Meski belum optimal, kami pun mulai memikirkan bagaimana kegiatan seperti ini bisa berlangsung secara permanen. Yang menular ya, ingat ya, ini penyakitnya menular. Selanjutnya, bagaimana gejalanya? Gemulai tarian khas Dayak meriahkan suasana. Atraksi seni memikat memukau seluruh warga yang berkumpul di balai desa. Jamuan seni ini jadi penutup kebersamaan kami dengan warga desa Taulumbis di penghujung malam.
menyisihkan sedikit lah usia saya selagi masih muda untuk membantu saudara-saudara kita yang sesama Indonesia tetapi pelayanan kesehatannya sulit. Disinilah satu-satunya pusat kesehatan, tumpuan bagi sekitar 6.000 warga dari 49 desa di Kecamatan Lumbis Ogong. Siaga 24 jam melayani pasien. Berada jauh dari jangkauan desa-desa di hulu, membuat sedikit warga yang mau turun ke hilir untuk berobat ke puskesmas. Biasanya tak lebih dari 15 pasien yang datang setiap hari. Di tengah tugas, terkadang rasa rindu untuk keluarga selalu muncul tanpa diduga. Jaringannya tidak bergerak. Satu hal yang pasti, saat berhasil mendapatkan jaringan berbicara dengan orang terkasih, adalah momen berharga. Oh, cara masuk SMS mah udah naik kami ya. Ya harus sabar-sabar ya, tunggu dulu 3 detik sampai 5 detik baru suara kita sampai di sana. Tunggu balasannya dulu. Kalau kita ngomong seperti biasa ya tabrakan suaranya kan, nggak ada yang dengerin. Bersyukur mengemban tugas sebagai dokter, aku tak sendiri. Ditemani Dokter Daniel, tugas kami melayani pasien jauh lebih ringan. Terutama saat aku sedang bertugas penyuluhan dan pengobatan ke kampung-kampung desa berhari-hari. Puskesmas tetap ada dokter yang berjaga. Warga juga mulai merasakan manfaat nyata sejak adanya puskesmas, terutama bagi warga yang berada di Desa Bintar. Satu lagi hari panjang telah dilewati. Alhamdulillah. Selama bertugas di sini, kami mendapatkan rumah dinas yang letaknya tak berjauhan dengan puskesmas. Terbiasa bersama setiap hari, mereka pun sudah seperti saudaraku sendiri. Evaluasi pun kami gelar setiap hari, saling berbagi saran dan keluh kesah. Ya, jadi inilah rumah kami, sederhana memang, tapi kami betah-betah aja di sini sudah kurang lebih 7 bulan, kalau nggak 8 bulan. Bisa dilihat memang nggak seberapa luasnya, tetapi kalau penghuninya bahagia sih rasanya segalanya di rumah. Hidup jauh dari kota, jauh dari keluarga, membuat kami harus lebih mandiri. Seperti menyiapkan persediaan air dalam botol-botol ini. Bila sewaktu-waktu tak ada persediaan air untuk kebutuhan mendesak. Kalau pagi daripada kita ribet mandi di sungai, kita biasanya pakai aja ini. Tapi karena ngangkatnya berat, untuk 1 kali mandi cuma 1 jerigen aja, jadi 1 kali mandi 5 liter. Di sela kesibukan, kami pun sering memanfaatkan waktu senggang untuk beranjang sana ke tepian sungai. Awalnya, tak ada satupun dari kami yang gemar memancing. Hobi mancing bermula sejak kami terbiasa bermain dengan anak-anak sekitar rumah.
Hobi ini pun ampuh untuk menghibur diri, sekadar menghilangkan rasa jenuh dan penat tugas sehari-hari. Kan di sini nggak ada hiburan. Dia hiburannya ya yang alami-alami kayak gini. Kita ikut warga mancing, misalkan pasang pukat, pasang perawai, atau ikut bahkan kalau bisa ikut berburu gitu kan. Dalam kesendirian, terkadang aku memaknai arti profesiku yang sebenarnya. Bukan melulu soal ilmu, bagaimana cara mengobati, tapi jauh lebih dari itu. Memahami apa yang sangat dibutuhkan orang-orang di sekitarku. Menyisihkan sedikitlah usia saya selagi masih muda untuk membantu saudara-saudara kita yang sesama Indonesia tetapi pelayanan kesehatannya sulit. Bangsa yang kuat, jiwa raga serta lingkungan yang sehat. bakti kami kepada bangsa Indonesia. Perjuangan ini memang belum seberapa, layaknya membidik keinginan, menatap sebuah harapan. Semua proses pasti penuh liku dan hambatan. Setidaknya, jejak perjuangan sudah kami mulai. Dari titik-titik pos kesehatan di ruang gerak paling kecil perbatasan Kalimantan. Harapan kami hanya satu, yaitu generasi sehat di masa depan.